Malam itu, sekelompok polisi yang terdiri dari 5 orang, yang dipimpin oleh Kenan, menerima panggilan darurat dari pusat kontrol. Sebuah rumah tua yang terletak di pinggiran kota telah dilaporkan tampak tidak biasa. Ada laporan dari warga setempat yang menyebutkan bahwa ada seseorang yang aneh tinggal di sana, dan suara-suara aneh terdengar dari dalam rumah. Polisi diminta untuk memeriksa rumah tersebut dan memastikan tidak ada yang membahayakan warga. Kenan, yang dikenal dengan sikap tenang namun penuh rasa tanggung jawab, segera mengumpulkan timnya. Baran, seorang polisi muda yang penuh semangat, Eda, seorang polisi wanita yang selalu berpikir logis, Fikri, yang sudah lebih dari 10 tahun bertugas dan dikenal dengan intuisi tajamnya, serta Mehmet dan Ozan, 2 polisi yang lebih berpengalaman namun memiliki kepribadian yang lebih santai. Meskipun mereka semua merasa sedikit ragu, mereka melanjutkan perjalanan menuju lokasi yang disebutkan, terletak jauh dari keramaian kota. Perjalanan mereka dimulai dengan suasana tenang, namun semakin mereka mendekati rumah tersebut, semakin aneh perasaan yang mereka rasakan. Kabut tebal mulai muncul, melapisi jalanan dan menutupi pandangan mereka. Kenan yang merasakan ada yang tidak beres, mencoba untuk menenangkan timnya, namun semakin lama mereka mengemudi, semakin mereka merasa seolah-olah rumah itu menarik mereka. Sebuah kehadiran yang tak terlihat tapi sangat nyata, seakan rumah itu menunggu kedatangan mereka. Ketika mereka akhirnya sampai di rumah itu, suasana langsung terasa menekan. Rumah tua yang terlihat terlantar ini memiliki aura yang sangat gelap. Dinding-dindingnya kusam, pintu depan terkuak sedikit, seolah-olah menyambut mereka masuk. Bau busuk yang tidak dapat dijelaskan menyelimuti udara, dan tidak ada tanda-tanda kehidupan di sekitar rumah. Semua jendela tertutup rapat, dan pintu utama terbuka lebar tanpa ada orang di sekitar. Kenan melangkah maju dan mengetuk pintu, tetapi tidak ada jawaban. Baran memutuskan untuk masuk, diikuti oleh anggota lainnya. Mereka masuk ke dalam rumah, namun semakin mereka melangkah, semakin terasa kehadiran sesuatu yang tidak terlihat. Di dalam, rumah itu jauh lebih besar dari yang mereka kira, dengan lorong-lorong yang berkelok-kelok dan pintu-pintu yang tampaknya tidak memiliki tujuan yang jelas. Mereka mulai menjelajahi rumah, dengan perasaan cemas yang semakin mendalam. Pada satu titik, mereka menemukan sebuah pintu kayu tua yang tidak ada dalam daftar ruangan rumah itu. Pintu itu tampak baru, tidak sejalan dengan sisa bangunan yang rusak. Pintu itu terbuka dengan sendirinya begitu mereka mendekat. Di baliknya, mereka menemukan sebuah ruang besar yang sangat gelap, seolah-olah tidak ada ujungnya. Tiba-tiba, Fikri merasa ada yang tidak beres dan menyarankan untuk segera pergi. Namun, sebelum mereka bisa keluar, Mehmet yang penasaran memasuki ruang tersebut. Tanpa disadari, dia membuka sebuah pintu tersembunyi yang mengarah ke lorong bawah tanah yang lebih menakutkan. Di sepanjang lorong, mereka menemukan simbol-simbol yang tidak bisa dijelaskan, lukisan-lukisan aneh di dinding yang menggambarkan ritual-ritual gelap, dan patung-patung yang terbuat dari bahan yang tidak mereka kenali. Setiap langkah yang mereka ambil membuat perasaan semakin mencekam. Tiba-tiba, mereka mendengar suara-suara aneh. Suara langkah kaki, gemerisik, bahkan suara tawa yang seakan berasal dari bayangan di sudut ruangan. Eda, yang mulai merasa tertekan, mencoba menenangkan tim dan memimpin mereka untuk mundur. Namun, saat mereka berbalik, pintu yang baru mereka masuki sudah hilang, digantikan dengan dinding batu yang sangat keras. Tak bisa mundur, mereka terpaksa melanjutkan perjalanan. Seiring mereka semakin dalam, mereka mulai merasa ada yang mengintai mereka. Kenan merasa semakin terisolasi dan mulai merasakan kehadiran makhluk-makhluk tak kasat mata yang mengamati setiap gerakan mereka. Mereka mulai mendengar suara lirih yang terdengar seperti bisikan dari berbagai arah, namun tak ada yang bisa mereka lihat. Kenan dan timnya mulai kehilangan pegangan pada kenyataan, seolah-olah mereka sudah terperangkap dalam dimensi yang berbeda. Makhluk-makhluk jahat mulai muncul satu per satu. Entitas-entitas yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Tubuh-tubuh mereka terdistorsi dan mengerikan, memiliki mata yang berkilat seperti api, dengan kulit yang mengelupas. Mereka merangkak keluar dari dinding dan dari bayangan, mengejar polisi-polisi yang terjebak di dalam rumah tersebut. Dalam ketakutan dan keputusasaan, mereka berlarian, mencoba mencari jalan keluar yang tidak ada. Sementara itu, Baran mulai melawan salah satu makhluk yang menyerangnya, tetapi usaha itu sia-sia. Makhluk itu hanya tertawa jahat dan menghilang secepat ia muncul. Pada saat yang sama,
mereka menyadari bahwa rumah itu sendiri adalah entitas hidup yang menghisap energi dari ketakutan mereka. Setiap kali mereka melawan, mereka hanya semakin terperangkap dalam ilusi rumah itu. Saat kekacauan semakin meningkat, Ozan mengungkapkan sebuah teori yang mengejutkan. Rumah ini bukan sekadar rumah tua, ia adalah portal ke dunia lain, dunia gelap yang penuh dengan kekuatan jahat. Menurutnya, rumah ini pernah digunakan oleh sekte yang melakukan ritual-ritual gelap untuk membuka gerbang ke dunia tersebut. Makhluk-makhluk yang mereka hadapi bukanlah penghuni rumah, melainkan entitas dari dunia yang berbeda, yang tertarik pada ketakutan manusia. Kenan menyadari bahwa mereka tidak hanya harus melawan makhluk-makhluk tersebut, tetapi juga harus menutup portal yang menghubungkan dunia mereka dengan dunia gelap ini. Namun, untuk melakukannya, mereka harus menemukan inti dari rumah itu, tempat di mana kekuatan gelap berpusat. Akhirnya, mereka menemukan ruang yang lebih gelap lagi di bagian terdalam rumah. Di sana, sebuah altar kuno terletak, dikelilingi oleh simbol-simbol yang menggambarkan ritual pembukaan portal. Mereka menyadari bahwa hanya dengan mengorbankan seseorang untuk menghentikan ritual tersebut, portal itu bisa ditutup. Namun, itu berarti mereka harus menghadapi pilihan yang mengerikan, siapa yang akan berkorban. Klimaks cerita dimulai saat Kenan mengambil keputusan untuk mengorbankan dirinya. Dengan tekad untuk melindungi rekan-rekannya, ia melakukan ritual yang mengerikan untuk menutup portal tersebut, meskipun itu berarti dia harus terperangkap selamanya di dunia kegelapan. Namun, tepat sebelum portal tertutup, Kenan melihat bayangannya sendiri, yang tampaknya telah menjadi bagian dari dunia tersebut. Film berakhir dengan tim yang berhasil keluar dari rumah, namun mereka menyadari bahwa meskipun fisik mereka kembali ke dunia nyata, mereka tidak benar-benar bebas. Kenan, atau mungkin hanya bayangannya, masih mengawasi mereka, dan rumah itu tetap ada, menunggu untuk menarik jiwa lain yang cukup lemah untuk menghadapinya. Dengan suara langkah kaki yang semakin mendekat, mereka menyadari bahwa mereka mungkin tidak pernah benar-benar keluar dari sana. Di tengah kabut tebal, rumah itu masih berdiri, dan Kenan, atau sesuatu yang mengaku dirinya Kenan, masih mengintai dari bayang-bayang.